dan bakteri. Ya, jadi strategi masalah hama dan bakteri ini juga adalah hal yang sangat penting karena kita tadi udah lihat lah. Anda sudah pilih bibit yang tepat, Anda sudah tanahnya pH-nya bagus, air Anda sudah siapkan dengan bagus, pH airnya juga normal. Jadi kalau pH air normal itu di atas 6 sampai 8 lah ya. 6 sampai 8 itu bagus. Kemudian Anda juga sudah pilih strategi penanaman yang tepat sesuai dengan cuaca yang tepat ya kan, atau kadar kadar air atau kadar kemarau yang tepat atau kadar kekeringan yang tepat maksud saya ya, dan Anda sudah menyesuaikan jenis nutrisi yang tepat. Ternyata ada faktor kelima yang juga menjadi penyebab masalah pertanian kita bisa berhasil atau gagal. Ya ini dia, yaitu hama dan bakteri. Virus ya. Kita udah bagus semuanya, tapi ternyata tiba-tiba ada serangan hama. Buar, dimakan semua tanaman Anda. Nah, selesai semuanya kan. Jadi percuma semua kita udah siapin bibit, tanah, air, semua kita udah siapin, ternyata tiba-tiba ada hama, blur, habis semua. Nah, itu juga faktor gagal panen kan. Jadi faktornya ini yang faktor kelima ini juga ada juga ternyata. Nah, kalau kita lihat beberapa kategori hama dan bakteri, itu ada jenis serangga. Ya, ada jenis serangga, ada jenis jamur, bakteri, ada virus, siput, tikus, ada burung dan hewan-hewan lainnya, ya. Nah, jadi dalam rangka tentunya Gerakan Organik Nasional, kami tentunya sudah tidak lagi menyarankan Anda untuk menggunakan pestisida kimia. Ya, jadi pestisida itu ada beberapa jenis sahabat petani. Pestisida itu yang pertama ada yang namanya insektisida. Insektisida itu adalah untuk membunuh hama. Nah, itu bentuknya racun, ya kan? Kemudian yang kedua adalah fungisida. Fungisida itu adalah untuk membunuh jamur, ya. Ada lagi bakterisida, itu membunuh bakteri, ya. Ada lagi yang namanya herbisida. Herbisida itu membunuh rumput atau gulma. Nah, semua bahan-bahan itu adalah bahan-bahan kimia sekali lagi, ya. Itu makanya disebut dengan racun. Ya, makanya kenapa disebut racun ya, karena memang dia harus dibunuh dengan racun gitu kan. Membunuh hama, membunuh jamur, virus, bakteri harus dengan racun. Tentunya memang betul hama, virus, bakteri bisa jadi terbunuh ya pada saat awal penggunaan. Namun lama-kelamaan ternyata hama, virus, bakteri itu juga mengalami mutasi sahabat petani. Ya, artinya mereka juga bisa bermutasi. Satu contoh begini. Dulu kalau Anda punya nyamuk di rumah Anda, ya saya yakin ada lah di rumah kita masing-masing ada nyamuk gitu ya. Nyamuk dulu itu kalau kita semprot sekali dengan baygon itu langsung mati. Nah, tapi lama-kelamaan nyamuk itu makin kebal kan. Ya, sekarang itu nyamuk disemprot sekali, 2 kali belum tentu mati gitu kan. Jadi cuma geliang gitu baru mati. Atau belum tentu mati, kadang-kadang hidup lagi gitu ya. Nah, itu artinya apa? Artinya semua hama, virus, bakteri itu bermutasi. Ya, jadi dia akan makin kuat. Ketika Anda berikan pestisida, dia akan makin kuat. Jadi dosisnya harus makin tinggi dan seterusnya. Nah, sahabat petani Indonesia, tentunya penggunaan pestisida berlebih ini punya dampak. Ya, dampak yang langsung ditemui adalah pH tanah Anda akan makin asam, itu udah pasti. Ya, nah tadi saya sudah sebutkan dampaknya. Kalau pH tanah makin asam, maka lahan ini makin lama makin tidak subur. Dampak yang tidak langsung adalah seluruh tanaman, ya terutama buah sayur yang disemprotkan pestisida kimia, itu tentunya akan membuat ya tanaman buah sayur ini mengalami degradasi gizi. Ya, degradasi gizi. Maksudnya begini. Contoh ya, Anda sekarang tanam melon atau semangka. Melon atau semangka itu kan kalau dia betul-betul bagus tumbuhnya, dia misalnya punya kadar gizi itu 100 gitu. Ya kan? Harusnya kadar gizinya itu 100 ya. Nah, tapi ketika Anda semprotkan pestisida kimia terus-menerus, saat ini soalnya petani kita itu menyemprotkan pestisida itu nggak main-main. Semakin bagus itu buah sayur, itu artinya buah sayur itu makin sering disemprot pestisida. Ya, dan kadang-kadang sudah dipetik pun menuju ke pasar disemprot lagi pestisida biar bisa tahan lama. Ya, nah ternyata ini membawa dampak terhadap gizi daripada buah tadi. Nah, contoh saya bilang tadi semangka misalnya gizinya awalnya 100. Ya, ketika dia kena kimia, nah itu gizinya menurun menjadi bisa jadi 30 atau 40. Ya. Nah, namun dampak yang lebih luar biasa lagi dalam jangka panjang adalah hasil pertanian yang kadar kimianya sangat tinggi itu bisa dideteksi. Ya, jadi hari ini ada beberapa pemerintah daerah di beberapa bagian Indonesia, saya tidak usah sebut pemerintah daerah mana,
itu ditolak hasil panen buah sayurnya untuk diekspor ke negara luar. Ya, jadi ada satu pemerintah daerah di Indonesia itu hari ini hasil buah sayurnya ditolak oleh pemerintah Singapura dan Malaysia, di mana selama ini mereka itu biasa ekspor ke sana. Tapi karena saat ini kadar pestisida ketika dicek di buah sayur dari pemerintah daerah ini ternyata sudah melebihi ambang batas, maka luar negeri menolak. Ya, jadi luar negeri menolak, tidak lagi menerima. Nah, tentunya ini sangat punya dampak buruk, sahabat petani sekalian. Ya, Anda punya hasil pertanian tidak jadi bisa punya daya saing. Ya, nah hari ini ada beberapa bisnis di Indonesia yang sudah betul-betul mereka menginginkan buah sayur itu betul-betul organik. Ya, dan kalau Anda bisa menyediakan itu harga akan menjadi sangat mahal. Ya, nah lalu ngomong-ngomong gimana dong Pak caranya untuk menangani ya hama, virus dan bakteri tanpa pestisida kimia? Ternyata ada caranya, ya, dan Anda bisa lakukan itu sendiri. Ya, yang pertama, Anda bisa tanam tanaman refugia namanya. Tanaman refugia itu sejenis bunga-bunga yang mencolok, yang warnanya mencolok. Anda perhatikan baik-baik, ya. Jadi tujuannya mengalihkan perhatian hama apapun. Ya, mau burung, mau hama yang terbang atau laler atau apa, itu akan teralih perhatiannya kalau Anda tanam yang namanya tanaman refugia. Anda tidak harus menanam tanaman refugia itu di antara tanaman Anda. Misalnya nih Anda nanam jagung, terus di tengah-tengah antara jagung Anda tanam tanaman refugia, nggak perlu seperti itu. Anda hanya cukup mencari tanaman refugia itu Anda tanam di sekitar aja, di sekitar pematang lahan Anda. Nggak usah banyak-banyak. Pokoknya yang penting ada aja, di pojok-pojok ada, Anda tanam tanaman refugia. Ya, selain itu juga menambah indah lahan Anda gitu ya. Tapi warna daripada tanaman refugia yang mencolok itu bisa mengalihkan perhatian hama, burung dan sebagainya agar mereka tidak masuk ke lahan Anda. Jadi mereka akan nyari ke situ ke tanaman refugia. Ya, nah itu cara pertama ya. Cara kedua, Anda bisa gunakan likat kuning. Nah, kalau likat kuning ini baru di antara tanaman Anda. Jadi likat kuning Anda perhatikan gambarnya. Itu sederhana. Anda tinggal tancap kayu, ada kertas, Anda warna kuning kertasnya, ya. Ingat perhatikan baik-baik, kertasnya warna kuning. Kemudian Anda taruh perekat di situ, ya, lem perekat, ya. Disarankan sih lem tikus, ya. Anda tambahkan perekat di situ. Nah, itu Anda tempatkan kira-kira setiap 20-30 meter, ya, jaraknya di lahan pertanian Anda. Nah, tujuannya apa, sahabat petani Indonesia? Itu akan menarik perhatian kutu, ya kan, hama-hama, ya, atau binatang-binatang lainnya. Ya, mereka akan mencari ke situ dan mereka akan nempel di situ. Ya, dan pastikan dia di atas tanaman Anda. Misalnya contoh gambar itu kan bawang. Anda bisa lihat bawangnya setinggi itu, kira-kira tinggi daripada likat kuning itu setinggi itu. Ya, nah ini adalah strategi kedua contoh untuk Anda bisa menangani secara organik yang namanya hama, kutu, laler dan sebagainya lah. Ya, nah tentunya ketika likat kuningnya sudah penuh dengan hama, ya Anda ganti kertasnya, gampang. Anda ganti kertasnya warna kuning lagi, Anda tambahkan lemnya lagi, Anda pasang lagi, bolak-balik silahkan. Ya, nah itu akan membantu sahabat petani Indonesia. Tanaman Anda akan terhindar dari yang namanya hama, kutu dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, ya Anda bisa pakai perangkap. Ya, ini contohnya untuk lalat buah misalnya, ya. Ini lalat buah ini bisa Anda buatkan perangkap seperti ini dalam botol. Anda gampang saja, Anda tinggal lubangi tutup botolnya, Anda gantung tali, ada kapasnya. Ya, kapasnya Anda semprotkan sedikit dengan metal eugenol kalau nggak salah. Ya, kemudian di bagian bawahnya Anda bisa kasih minyak goreng atau apa, atau air boleh, nggak masalah. Nah, Anda gantung begitu saja, ya, di antara buah-buah Anda, ya. Nah, maka ini akan menghindari lalat buah yang bisa menyebabkan busuk buah tanaman dan sebagainya, ya. Nah, jadi itu ada beberapa strategi yang Anda bisa gunakan untuk penanganan masalah hama, virus, bakteri dengan cara yang namanya organik, ya. Nah, selain itu, sahabat petani Indonesia, kalau misalnya ya cara-cara tadi tidak berhasil mengusir hama, virus, bakteri yang ada, Anda bisa gunakan pestisida organik buatan sendiri. Ya, pestisida organik buatan sendiri. Intinya begini, hama, virus, dan bakteri itu akan menjauh dengan sesuatu yang memiliki rasa, ya, memiliki aroma tertentu dan memabukkan.
Ya, nah ketiga kategori itu ada di tiga jenis bahan ini. Yang pertama buah mengkudu. Nah, saya yakin Anda tahu buah mengkudu. Saya itu sangat suka sekali dengan rujak buah mengkudu. Ya, karena orang bilang itu buah mengkudu itu kayak kencing kuda. Ya memang rasanya luar biasa, pahit-pahit bagaimana gitu loh. Tapi saya sangat suka rujak buah mengkudu. Tapi memang luar biasa baunya ya. Buah kalau makan tuh bau sekali. Nah, buah mengkudu, bawang putih sama tembakau. Nah, Anda bisa buat racikan, Anda bisa ambil masing-masing 100 gram, Anda tumbuk jadi satu, ya, tumbuk jadi satu. Nah, kemudian Anda rebus, ya. Anda rebus, ya, sampai tercipta ekstrak 1 liter kurang lebih. 1 liter air, ya. Jadi pada saat merebus, airnya mungkin 1,5 liter sampai 2 liter. Jadi pada saat sudah ditumbuk, ya, Anda sudah tumbuk, mungkin airnya 1,5 atau 2 liter. Setelah itu Anda biarkan direbus, rebus sampai betul-betul matang sampai airnya berkurang sisa 1 liter. Ya, nah ketika airnya sudah sisa 1 liter, nah baru air 1 liter itu silahkan dimasukkan ke dalam satu tangki semprot yang ukurannya 16 sampai 20 liter. Anda silahkan semprotkan di tempat-tempat yang ada hamanya. Ya, bahkan ketika Anda ketemu jamur yang bandel, Anda bisa suntikkan ya di bagian pohon yang kena jamur. Ya, Anda suntikkan racikan ini, itu semua pengalaman bisa membantu ya. Dan kebetulan kita sudah dapat ilmu ini dari teman-teman yang memang sudah berkecimpung dalam dunia organik ya, sudah puluhan tahun dan sudah terbukti ya cara-cara organik ini untuk mengatasi hama, virus dan bakteri tanpa Anda mengeluarkan uang untuk membeli pestisida kimia ya.